Lewat doanya Tuhan kami masuk di dalam proses ini. Berikanlah otak kita ini Bapak. Ya Bapak, orang tua kami dimanapun mereka berada di dunia. Ya Bapak, guru-guru kami adalah kesehatan ini. Ya Bapak, segala dosa yang kami perbuat hapuskan. Lakukan. Amin. Oke, terima kasih semua, tepuk tangan. Oke, bagus, stop. Nah, kembali anak-anak kami, kita mengingat ya, kita mau belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Ya. Pada zaman dulu, teknologi komunikasi masih kebanyakan dari yang pertama. Apabila kita mau butuh komunikasi kepada kawan kita, dulu kita masih mau menulis yang disebut dengan apa? Komunikasi dalam bentuk apa? Surat. Ya kan? Surat betul. Ya. Lalu yang kedua, zaman itu semakin berkembang adalah yang disebut dengan apa? Apa? Coba. Juni, masih banyak kita berkembang dari tulis. Kita masih menulis surat, mau mengirim surat misalkan sama tulang, sama Bapak Uda, sama Amang Boru, Namboru, kita masih mengirim surat. Isi suratnya itu kita lah apa yang mau kita kirimkan surat kita itu kepada saudara kita yang tadi. Nah, yang kedua, kalau kita lihat setelah dari komunikasi menulis atau mengirim surat, ada lagi komunikasi yang lain. Misalnya, ya, dari apa? Telekomunikasi. Yang mau mengirimkan berita yang lebih tercepat. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang, coba kita lihat seperti yang ada dalam buku kita. Nah, yang pertama kita lihatnya di sana. Coba kita lihat di situ. Itulah pada zaman dulu ya, surat, baru telekomunikasi yang bernama fax. Nah, untuk zaman sekarang kita lihat ya, kita lihat canggihnya untuk zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu. Misalnya apa untuk sekarang? Dari handphone kan? Iya kan? Iya, itu juga. Nah, kalau zaman dulu itu komunikasi kita adalah yang dari radio, ya kan? Kalau kita dengarkan radionya dari zaman dulu, dari radio hanya kita mendengarkan apa dari sana? Berita misalkan apa? Hanya mendengarkan dari suara, gambarnya belum nampak. Nah, habis itu berkembanglah untuk apa? TV. Dari TV ya, dapat kita dengarkan suaranya, terus dapat kita lihat apa? Gambarnya. Nah, seperti itulah pada zaman-zaman dulu. Nah, zaman itu semakin berkembang. Ya kan? Zaman itu semakin berkembang. Dari televisi yang tadi berkembang lagi. Semakin meningkat ya, semakin meningkat sampai dengan zaman sekarang. Kalau dari dulu kita bandingkan, coba mau berkomunikasi kita sama saudara kita, coba itu kita lihat jauhnya ya, mau sampai 1 minggu baru sampai apa kita, kabar kita, berita kita. Baru itu sekarang, ini detik, ini jam sudah bisa kita. Aduh, dengan menggunakan apa? Handphone. Aduh, apa kabar di sana nak? Apa kabar di sana Mang Guru? Apa kabar di sana Bang? Apa kabar di sana adik? Bisa. Udah begitu cek, Pak, langsung lagi kita pakai apa? Dari dulu itu masih. Kalau kita lihat dari handphone kita, hanya masih belum kita lihat apa gambar handphone. Ya kan? Nah, untuk sekarang, coba kita lihat canggihnya zaman sekarang ini. Sudah ada handphone yang bisa langsung kita PC. Iya kan? Nah, kita lihat, misalkan kita mau ngirim uang, udah ada dari Brimo, Briling. Begitu kita kirim, 2-3 menit sudah sampai kepada siapa? Yang mau kita kirim. Itulah perkembangan teknologi kita sekarang ini. Yang kedua lagi, perkembangan teknologi kita. Kita sudah belajar IT, ya. Kita sudah belajar dari Infocus, kita sudah belajar dari handphone, kita sudah belajar dari apa? Laptop.
Jadi itulah bedanya untuk komunikasi zaman dulu dengan sekarang. Kalau kita zaman dulu belajar pakai apa? Belum ada ini, belum ada handphone, ya kan? Belum ada apa? Laptop. Hanya kita masih belajar manual. Nah, lihat untuk zaman sekarang, perkembangan zaman sekarang. Coba duduknya yang bagus. Jadi coba kita lagi berpikir bagaimana nanti perkembangan zaman kita untuk 5 tahun ke depan. Ya. Nah, kembali Bapak tanya, ya. Zaman dulu untuk zaman sekarang. Zaman dulu kita masih memakai apa? Komunikasi yang manual. Untuk sekarang coba yang kita pakai handphone, ya kan? Dulu apa yang kita pakai? Ada handphone kita pakai. Nah, ada laptop kita pakai. Ada warnet kita pakai. Belum. Masih semua apa? Manual. Mau ngirim surat pun kita harus kita tulis dulu di dalam kertas. Lalu kita kirim melalui apa? Kantor pos. Setelah kantor pos dikirim lagi untuk beberapa hari lagi, baru bisa dia sampai. Betul tidak? Betul tidak? Kalau untuk sekarang masih ada lagi zaman demikian. Ada kira-kira semua ini? Kaya ada pihamu nama besurat, tutulang manang na tuopong. Kaya ada pihamu besurat, wah kabar mutulang, lihat kabar upung, kaya ada pihita semua ini. Dan dengan langsung kita pakai apa? Kita sudah langsung pakai handphone. Halo Amang Guru, apa kabar Amang Guru? Halo Tulang, apa kabar Tulang? Halo Pak Tua, apa kabar? Sudah kayak gitu kan? Langsung kita bisa apa? Langsung bisa ngomong. Kelihatan lagi apa? Orangnya. Itu kan? Nah, itulah perkembangan teknologi kita ini. Nah, jadi untuk 5 tahun ke depan lagi kita tidak tahu bagaimana perkembangan zaman ini. Nah, belajar kita pun sudah demikian. Nah, jadi kalau kita simak, ya, kalau kita buat kesimpulan, apa itu komunikasi? Coba, siapa yang tahu apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi? Coba. Ya, itu alatnya untuk kita komunikasi. Nah, sekarang yang Bapak tanya, apa itu komunikasi? Bagian apa itu komunikasi? Buku sekitar biji. Apa itu komunikasi? Gagasan, apa lagi? Amusin, komunikasi selalu. Ahwili komunikasi. Lisan, apa lagi? Pesan, apa lagi? Informasi, sih. Penyampaian. Komunikasi itu ya, penyampaian suatu berita. Itu komunikasi. Sarupa bersama dihita di dok katabatak mendukuni anak sinon komunikasi ini. Maka tahu ya, berbicara antara satu dengan orang lain. Itulah komunikasi. Nah, makanya tadi kita buat komunikasi kita itu, kalau zaman dulu kita tulis, halo, apa kabar Turang? Apa kabar Amang Guru? Apa kabar Klien? Apa kabar Pak Tua? Terus sekarang komunikasinya bagaimana? Langsung kita berbicara. Kalau dulu masih kita tulis, ya kan? Wah, Amang Guru, sehat Amang Guru, sehat betulan, kan itu. Nah, terus sekarang langsung kita bagaimana? Berbicara. Halo Amang Guru, apa kabar Amang Guru? Nah, gitu. Nah, jadi apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi, Oli? Joshua. Apa itu komunikasi? Penyampaian
suatu apa? Informasi. Baik pun itu informasi mengenai saudara, baik pun itu informasi, ya. Misalkan untuk kita ada berita, kabar baru, kabar buruk dan lain sebagainya. Itulah informasi yang mau kita sampaikan ini. Ya. Itulah apa? Komunikasi kita itu yang baik. Jadi kalau kita komunikasi langsung kepada orangnya. Dulu masih kita dengan menggunakan apa? Tulisan. Ya, itulah komunikasi. Nah, apa tadi komunikasi itu? Coba kita ulang lagi. Apa itu tadi komunikasi, Rizky? Atriji? Weldo? Penyampaian informasi. Akhir dokter nakinon, Willy. Akhir dokter nakinon mereka. Anak tuh kota ya komunikasi. Penyampaian informasi. Ada hidup pernah kilo. Penyampaian informasi. Coba dulu sebutkan jenis-jenis informasi yang kami tahu. Jenis-jenis alat informasi. Nah, alat ahenak kilo. Ahamuse. Handphone, ahamuse, alat-alat komunikasi kita nak kiningan ya, ahamuse, ya. Misalkan tadi handphone, apalagi laptop, apalagi TV, ahamuse. Tolki, nasoman dia pakai ini, dan pakai dia dengan lesunya ke, kemudian lagi makata itu, tapi dia itu pakai apa? Antena. Nah, itulah jenis-jenis daripada alat-alat komunikasi kita yang tadi. Coba itu lihat dulu buku kita itu, apa itu alat-alat komunikasi itu? Banyak sudah itu kan? Nah, dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir itu banyak itu alat-alat komunikasi kita. Nah, coba kalau kita bandingkan untuk dulunya untuk sekarang itu, apakah kecanggihannya itu zaman itu semakin meningkat? Itu kan? Tidak tahu. Itu. Nah, ini tuh. Nah, justru itulah. Ya, justru itulah makanya kita sekarang belajar mengenai komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi. Seperti halnya kalau kita lihat di dalam buku kita itu, ya, kita itu harus bisa, ya, atau siswa, ya, coba nanti kita kelompokkan jenis komunikasi langsung dengan jenis komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi yang langsung itulah seperti yang tadi, dari handphone, dari talkie, ya, terus dari apa, laptop, ahamuse, TV, ahamuse, pesan, ahamuse. Menurut ini alat-alat komunikasi tak lima mengenai tulis, misalkan surat, pesan siana anak kinon, koran termasuk di alat komunikasi pada zaman dulu, majalah termasuk juga itu alat komunikasi. Kalau media itu sudah lain itu. Media itu sudah merupakan satu bahan yang mau kita pakai. Sekarang apa? Apa jenis alat komunikasinya? Handphone. Dulu, ya kan? Nah, jadi coba kita lihat dulu anak-anak kami, ya. Coba kita perhatikan, dengan menemukan komunikasi yang tadi, maka kita dapat mengidentifikasi. Coba buka bukunya itu kembali. Pada sejarah atau perkembangan komunikasi itu.
Coba buka bukunya kembali. Halaman 118. Sudah? Sudah? Sudah buka buku ini. Sudah dibuka Willy. Nah, coba kita lihat di sana ada berapa paragraf komunikasi perkembangan atau sejarah komunikasi yang ada dalam paket kita. Coba. Ada berapa paragrafnya di sana? Coba. 11. Siapa yang menyatakan 11? Coba tunjukkan. Berapa paragraf? Hanya 2. Oke. Paragraf itu coba lihat. Apa itu paragraf? Nah, itu. Paragraf itu sama dengan alinea. Coba lihat. 1 gitu. Mulai dari komunikasi itulah 1. Sudah. Yang kedua, ada bermacam-macam. Itulah paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, salah satu penyampaian. Yang keempat, saat ini. Ini boleh satu paragraf atau satu alinea. Ya. Mulai nak di si alinea lagi no, ya. 5A paragraf, selalu pada paragraf dengan alinea. Ya. Nah, berarti paragraf itu atau alinea itu adalah awal kata yang sedikit dia maju ke depan. Udah. Nah, jadi dapat jodoh bere, nah di buku teks. Nah, kita diajak dia di sana dari sejarah komunikasi yang tadi, perkembangan teknologi komunikasi. Kita diajak mengidentifikasi ya bacaan kita yang tadi. Artinya mengidentifikasi itu apa artinya mengidentifikasi? Mengelompokkan. Sudah? Berkodok Fitri. Mengidentifikasi artinya apa? Mengelompokkan. Dikelompokkan sama seperti halnya apabila kita mau belajar untuk kelompok. Nah, misalkan dibuat berapa kelompok, dalam satu kelompok berapa orang, kan itu. Satu kelompok lagi berapa orang, satu kelompok lagi berapa orang. Nah, udah. Nah, setelah terjadi itu tadi pengelompokannya itu, maka setiap kelompok dibuatlah tugasnya apa. Kelompok 2 misalkan apa tugasnya, kelompok 3 misalkan apa tugasnya, kan itu. Ya kan? Nah, kita disuruh tadi mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu mengelompokkan. Nah, sekarang coba kita buat berapa paragraf daripada bacaan kita tadi yang berjudul perkembangan teknologi komunikasi itu pada buku kita halaman 118. Sudah? Nah, oke. Kelompoknya itu kita anggap kelompok pribadi. Akan saya Bapak tanyakan nanti berapa paragraf bacaan kita yang berjudul perkembangan teknologi komunikasi itu. Ya? Sudah? Nah, oke. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu berapa paragraf itu? Coba. 10. Oke. 10. 10 bagus. Ada yang lain? Coba dulu teliti kembali buku kita itu. Coba dulu ya, baca dulu kembali buku kita itu yang tadi itu. Berapa paragraf itu kira-kira? Ada saja anak kami bilang ada 10. Coba perhatikan lagi kembali. Coba identifikasi lagi. Coba bahagi lagi kembali. Coba kelompokkan kembali.
Mereka sudah pi. Kelompokkan dulu. Mana bukumu tadi? Dia bukumu kan? Teman-teman ada bukumu. Mana bukunya di situ? Itu apa bagaimana? Coba. Bagikan dulu bukunya. Biar dapat kawanmu. Sudah? Coba lihat dulu kembali. Berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Sudah? Nah sudah nak pembapereng. Sudah semua nanti tadi melihat. Nah sudah nak pembapereng. Sudah? Sudah? Nah sudah nak pembapereng. Nah sudah majah nak kinon. Tuhahamu jahamu dan aku putih. Dibaca tadi bukunya itu. Baca. Nah berapa paragraf? Nah itu satu pertanyaannya. Berapa paragraf tadi bacaan kita itu? Yang berjudul sejarah komunikasi itu. Saya dia nak kinon priji. Saya dia nak penulis 10. Saya dia nak kinon juta 10. Saya dia nak kinon kesia 10. Nah dari 10 paragraf yang tadi, ya, dari 10 paragraf yang tadi, coba adik kata atau dari setiap paragraf yang tadi, apa paragraf pertama, apa gagasan utama di setiap paragraf itu? Nah, kau 10 kan? 10 kan? Tidak tahe. Tidak tahe. Harus yang mudah kau. Tidak tahe nak kino. Iya, Pak. 10 paragraf tidak kamu tahe nak kino. Nah, pada paragraf pertama tadi, apa isi utama dia di sana tadi? Coba. Apa? Gagasan. Oke. Paragraf kedua apa? Pesan. Paragraf ketiga apa? Seperti itulah yang mau kita kelompokkan yang tadi. Seperti itulah yang mau kita kelompokkan. Maka dibuat di sana apa? Mengidentifikasi itu sama dengan apa? Mengelompokkan satu apa? Paragraf. Nah, apa inti utama di dalam paragraf itu? Apa inti utama di dalam satu paragraf yang tadi? Indonesia benar. Nah, setelah kita selesai itu, nah, apalagi pada paragraf yang kedua? Paragraf kedua, apa gagasan utamanya di sana? Paragraf kedua, apa gagasan utamanya di sana? Jumia Joshua. Apa paragraf utama di sana kino? Pesan. Ingat ya, paragraf pertama tadi apa? Gagasan. Paragraf kedua tadi apa? Pesan. Paragraf ketiga tadi apa? Paragraf keempat apa? Informasi. Nah, jadi seperti itulah yang mau kita kelompokkan itu tadi. Di informasi itu apa informasinya? Ya, gagasan yang tadi apa gagasannya di sana di dalam informasi itu? Sudah? Sudah? Dapat dimengerti? Hanya dua kita buat dua. Nah, apa tadi informasinya coba? Di dalam informasi itu apa yang mau digagaskan di sana atau apa yang mau dikembangkan di sana? Ya kan? Nah, pada gagasan yang tadi di sana ada perkembangan teknologi itu dari zaman dulu untuk sekarang, kan itu? Ya kan? Itu tadi cerita. Itu kan cerita.
Nah, pada informasinya apa yang mau diceritakan di sana? Ya, betul. Betul apa? Gagasannya. Ya, informasinya apa? Informasinya apa, Kitrin? Apa informasi daripada komunikasi kita yang tadi? Apa tidak? Ya, apa lagi? Hiro. Apa informasi yang disampaikannya tadi? Mengenai perkembangan teknologi. Apa gagasannya? Penyampaian pesan. Itu makanya tadi Bapak bilang ya, baca bukunya. Sudah? Nah, setelah kita baca bukunya, coba cermati apa isinya. Itulah gunanya kita tadi membacanya. Biar tahu kita apa tadi? Perkembangan teknologi komunikasi waris. Betul. Jadi setelah kita tahu itu tadi semua, sudah. Setelah kita tahu itu tadi semua, apa itu komunikasi, bagaimana perkembangan komunikasi yang tadi, ya, apa tujuan kita mengetahui informasi dari komunikasi yang tadi, sudah kelas 3? Lebih? Nah, apa ya satu yang mau kita kutip dari perkembangan teknologi itu apa kira-kira? Apa yang kita kutip dari perkembangan teknologi? Coba. Ahado nalau si ulahono tasyan perkembangan teknologi. Apa? Coba. Nah, contoh yang lain. Apa tujuan kita datang ke sekolah? Apa tujuan kita datang ke sekolah? Mencari ilmu. Nah, apa tujuan kita mempelajari perkembangan teknologi komunikasi itu? Apa tujuan kita? Coba. Mengetahui informasi yang lebih cepat. Apa mengetahui komunikasi itu? Untuk mengetahui informasi yang lebih cepat. Itulah gunanya kita belajar apa? Teknologi komunikasi. Itu kan Salum? Kita dulu coba duduknya yang bagus. Itulah gunanya kita mengetahui perkembangan teknologi komunikasi yang baik. Jadi belum ada Juni, labak udah dekat tabu atau kabari, belum naik, enggak. Apa yang terjadi misalkan di luar negeri sana, oke, buka YouTube, ya kan? Cepat kita ketahui. Nah, oke. Oh, bagaimana cara kita mau menanam pisang? Oke, buka YouTube. Itulah perkembangan dulu. Dulu mana ada kayak gitu. Nah, sekarang pun kita sudah bisa kita belajar dari apa? YouTube. Coba ingat. Orang tua kita semua mungkin sudah punya handphone kan? Kalau beta handphone tadi jabu. Kalau beta handphone di bapak. Kalau handphone di mama. Udah. Nah, coba kita lagi menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita lagi. Coba kita belajar dari YouTube itu. Buka YouTube-nya, cari di sana banyak kali perkembangan zaman ini. Banyak kali daripada sumber-sumber pengetahuan dari sana. Bukan cuma hanya di sekolah lagi kita bisa belajar. Di kebun pun kita buka internet kita di sana. Buka Google kita di sana. Sudah bisa kita belajar di sana, kawan. Betul tidak? Betul tidak? Betul, Pak. Kalau kita main belajar, kita main di rumah. Bisa. Bawa handphone kita ke sana. Buka YouTube kita, buka internet kita. Sudah banyak sana perkembangan zaman. Tidak kan lagi? Ya,
sambil kita bantuin mama, sambil kita bantuin bapak di sana, di ladang kita sana, di kebun kita sana, sudah bisa kita belajar kawan. Ya. Jangan hanya lagi kita belajar di sekolah, jangan kita hanya lagi belajar di rumah. Di ladang sana pun kita sudah bisa kita belajar. Di dekat sungai sana pun kita, ya, sambil kita ngambil air, sudah bisa kita belajar. Itulah perkembangan teknologi sekarang. Itulah ya zaman kita yang lebih canggih. Makanya kita itu belajar kita. Ini semoga teman-teman selalu dalam keadaan untuk membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya. Manusia adalah makhluk Coba kita sosial. perhatikan dulu. Kita Artinya, perhatikan ya. setiap orang Apa yang dibilang dari bukan sana. orang lain, Coba semua kita setiap orang lihat dulu. berhubungan dengan orang lain. Ya. Misalkan manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Coba Saat perhatikan. berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi pula, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Nah, kita patut bersyukur karena teknologi komunikasi makin berkembang saat ini. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Walaupun kita berjauhan. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sudah tahu apa itu komunikasi? Oke, betul sekali. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Komunikasi ini dapat kita lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Misalkan komunikasi langsung berhadapan, bertatap muka, tanya jawab, berdiskusi, dan bermusyawarah. Nah, komunikasi langsung ini dilakukan sejak zaman dahulu. Komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Kemudian ada komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang membutuhkan alat. Teman-teman tahu tidak? Zaman dahulu juga orang-orang sudah menggunakan komunikasi tidak langsung ini, namun alat-alatnya sangat sederhana atau secara tradisional. Mereka biasanya menggunakan ini untuk berkomunikasi jarak jauh atau tidak bertatap muka. Nah, apa saja alat komunikasi tradisionalnya? Oke, yang pertama adalah asap. Suku Indian menggunakan asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian ada kentungan. Nah, di Indonesia sendiri, kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Lalu ada gong. Gong juga zaman dahulu sudah digunakan sebagai penyampai informasi atau pesan. Nah, gong ini dulu digunakan oleh kerajaan untuk memanggil warganya. Lalu ada surat. Nah, teman-teman, surat ini bukan hanya digunakan pada zaman saat ini saja, tapi sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan juga ya. Namun sebelum adanya kertas, surat biasanya ditulis di atas daun lontar. Nah, setelah adanya kertas, maka surat sudah ditulis pada selembar kertas. Pengiriman surat zaman dahulu diantaranya melalui burung merpati atau biasa disebut dengan merpati pos. Saat zaman semakin berkembang, surat pun dikirim oleh petugas pos.
surat yang sudah ditulis dan selembar kertas dimasukkan ke dalam amplop. Lalu surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya surat akan sampai sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Nah, teman-teman, pada saat mesin cetak diciptakan, Oke, selesai. Oke, jadi itu tadi sudah banyak penjelasan yang kita sampaikan melalui apa? Media kita dari Nah, jadi saya kira coba itu kita kita cermati, coba itu kita ingat kembali, ya. Kita ingat kembali dan coba kita lagi belajar yang lebih sungguh dapil, ya. Jangan kita hanya cuma main-main saja, tapi tetap bagaimana? Belajar. Gunakan waktunya untuk belajar sebaik mungkin. Nah, jadi saya kira cukup demikian untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Karena pembelajaran kita telah selesai, maka kita tutup dengan doa kembali. Nah, dari salah seorang laki-laki tadi dibawakan dari perempuan, nah kita dari laki-laki. Jangan kalah kita laki-laki. Oke? Jangan kalah kita laki-laki dengan perempuan. Semua derajat kita sama, tak ada yang dikecualikan. Sudah? Sudah? Nah, oke. Tutup dengan doa. Shalom. Kami sudah siap belajar. Terima kasih banyak. Kau sudah memberikan kami otak pintar. Kami memberikan kesehatan agar bisa menjadi kami yang baik dan Yesus. Bila ada kami dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Oke. Terima kasih.